Halo para siswa, jumpa lagi dengan saya Ahmad Triatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemungutan pajak. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian manfaat pajak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu menjelaskan asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, cara membayar pajak, dan jenis-jenis pajak. Yang pertama kita membahas tentang asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus memenuhi 4 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kepastian, dan asas ekonomi. Keadilan yang dimaksud di sini adalah adil tidak harus sama. Adil dalam artian antara wajib pajak membayarkan dan manfaat yang diterimanya ada. Itu artinya adil. Kemudian yang kedua adalah adanya asas kelayakan. Tidak setiap orang menjadi layak terhadap pembayaran pajak. Orang-orang tertentu yang wajib dikenai pajak dan layak untuk membayar pajak itulah yang harus dikenai pajak. Kemudian ada asas kepastian, pajak itu harus ditetapkan secara tegas dan jelas sehingga dalam pemungutannya terdapat kepastian hukum. Kemudian asas ekonomi. Dengan adanya pemungutan pajak harus memberikan manfaat ekonomi. Jangan sampai biaya untuk menarik pajak lebih besar dari pajak yang didapatkan. Karena pajak itu sendiri yang digunakan untuk melakukan kegiatan, salah satu yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti kalau kita lihat di kawasan wisata seperti ini, manfaat pajak diantaranya adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Tempat wisata seperti ini, jalan dibangun, kemudian ada tempat pertemuan, ada musola, ada toilet, ada tempat duduk, tempat santai, itu semuanya digunakan dengan menggunakan dana pajak. Jadi ada manfaat ekonomi dari pemungutan pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem dalam memungut pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Di sini pajak dihitung oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Official Assessment System maksudnya pajak ditetapkan, dihitung oleh lembaga yang memungut pajak. Kalau di kita adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Self Assessment System, pajak dihitung oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak yang menghitung kemudian membayarkan sesuai jumlah perhitungannya. Dan yang ketiga adalah Withholding System. Pajak dihitung dan ditetapkan oleh pihak ketiga, bukan dari pemungut, bukan juga dari wajib pajak, melainkan dari pihak ketiga. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang cara membayar pajak. Sebelum kita membayar pajak, terlebih dahulu kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemana mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Kita datangi kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mendapatkan NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nomor yang menyatakan bahwa kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian jika kita terkena pajak tertentu seperti pajak penghasilan misalkan, kita akan menghitung dengan sistem Self Assessment System, menghitung sendiri. Kemudian kita bisa membayarkan pajak secara transfer bank atau langsung datang ke bank atau melalui kantor pos. Dengan sebelumnya ada mengisi surat setoran pajak atau SSP. Jika jenis pajak tertentu seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak akan mendapatkan SPT atau surat pemberitahuan. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam pembayaran pajak. Maka supaya negara kita bisa terus membangun negara, maka kita harus menjadi wajib pajak yang taat dengan melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Ada beberapa pembeda. Yang pertama adalah dari pihak yang memungutnya. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat artinya pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Walaupun beberapa tahun yang lalu PBB sudah dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak daerah pun ada daerah tingkat provinsi, ada pajak kabupaten kota. Misalkan ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, itu termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan sifat, pajak itu ada yang subjektif, ada yang objektif. Subjektif itu misalkan pajak penghasilan, berdasarkan subjek-subjek saja. Orang-orang yang dipungut pajak penghasilan adalah orang tertentu yang sudah memenuhi batas untuk dipungut pajak, atau istilahnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan pajak objektif tidak memandang latar belakang wajib pajaknya. Jika yang mengenai dengan hal itu maka dikenakan pajak. Seperti PPN misalkan, kalau kita berbelanja sesuatu dan melebihi nilai yang kena PPN, maka kita terkena pajak pertambahan nilai tersebut tanpa memandang wajib pajaknya itu latar belakangnya seperti apa. Berbeda dengan pajak subjektif. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Pajak langsung artinya pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak yang terkena pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Misalkan pada saat kita berbelanja di supermarket atau minimarket, ada di dalam struk belanja itu adalah PPN. PPN itu ditanggung oleh pembeli, padahal yang dikenai pajak adalah penjual. Begitu juga pada saat kita makan di restoran atau menginap di hotel. Pembayaran yang kita lakukan di dalamnya ada termasuk pajak yang sebenarnya dibebankan kepada pengusaha, namun sebagian atau seluruhnya dialihkan kepada konsumen. Itu adalah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Di kesempatan yang lain kita akan mencoba berlatih bagaimana cara menghitung pajak. Beberapa jenis pajak yang biasa dijumpai di masyarakat akan coba kita hitung. Dan yang terakhir adalah bagaimana tantangan pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa tantangan, diantaranya adalah pemahaman masyarakat masih rendah tentang pajak. Kemudian kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga masih rendah. Masih belum pastinya hukum atau hukuman sanksi bagi pihak yang tidak membayar pajak, serta peraturan yang masih banyak dilanggar. Tetapi selain itu juga aparat pajak harus bertindak bersih, jangan sampai terjadi kasus seperti Gayus Tambunan. Beberapa waktu yang lalu, pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang mempermainkan perhitungan pajak mendapat keuntungan secara pribadi. Jadi dari sisi masyarakat dan dari sisi pemungut pajak atau dalam hal ini pemerintah, sama-sama harus punya kesadaran bahwa pajak itu digunakan untuk membangun negara. Sehingga APBN kita bisa sehat, dibiayai oleh pajak, utang terhadap luar negeri bisa semakin dikurangi. Semoga pajak bisa bermanfaat bagi pembangunan. Ada kalimat dari Direktorat Jenderal Pajak, orang bijak taat bayar pajak. Demikian materi tentang pemungutan pajak, semoga bisa mencerahkan kita semuanya dan menambah pengetahuan para siswa. Jika para siswa masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.